Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Nur Uyunina. Saya dari kelas PSS semester 5. Saya di sini akan melakukan analisis data menggunakan metode VAR atau faktor autoregresif dengan kasus yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kualitas antara BOPO dan ROA Bank Umum Syariah pada periode 2019 sampai 2023. Jenis datanya yaitu tim series atau satu bus yang dikumpulkan pada tahun 2019 sampai 2023. Variabel endogennya yaitu Y1 atau Y1 itu ROA atau Return on Asset. Terus yang selanjutnya yaitu variabel endogen Y2-nya yaitu BOPO atau Badan Operasional Pendapatan Operasional. Tahap analisisnya yang pertama yaitu pengujian statistik deskriptif, yang kedua yaitu pengujian stasionaritas, yang ketiga yaitu penentuan orde optimum, yang keempat yaitu pengujian stabilitas VAR, yang kelima yaitu pengujian kointegrasi dengan Johnson Cointegration Test. Yang keenam yaitu penentuan order optimum VAR diferensi. Yang ketujuh yaitu pengujian stabilitas VAR diferensi. Yang ke-8 yaitu estimasi mode VAR diferensi. Yang ke-8 yaitu impulse respon, dan yang terakhir yaitu variance decomposition. Yang pertama yaitu kita copy dulu di datanya, kita buka Excelnya, kita copy mulai dari tulisan variabel ROA-nya ini sampai maaf sebentar ya, kita copy terlebih dahulu sampai ini, kita Ctrl C. Setelah itu kita buka dulu Eviews-nya. Setelah itu kita pilih yang create a new Eviews Word file. Kita frekuensinya kita ganti ke monthly karena kita menggunakan datanya dalam bentuk bulan. Yang start date-nya yaitu 2019 dan end date-nya 2023. Kita oke. Setelah itu kita akan masukkan datanya. Kita klik quick, kita pilih estimate group edit series, kita scroll paling atas, kita ada bagian ini yang satu yang nggak ada namanya ini, kita paste. Setelah itu kita akan melakukan uji deskriptif. Kita klik view, kita pilih deskriptif statis ini, kita pilih common sample. Ini adalah hasil dari pengujian deskriptif. Kita freeze, kita name _1 _deskriptif. Oke, kita close yang tabel hijaunya, kita close juga yang tabel kuningnya ini, kita ya saja. Setelah itu yang kedua yaitu kita akan melakukan pengujian stasioner. Dalam pengujian stasioner ini pada ini tuh menguji dengan variabel sendiri-sendiri. Jadi yang pertama kita akan menguji dari variabel ROA. Kita klik 2 kali variabel ROA ini, tulisan ROA-nya ini. Kita klik view. Kita pilih unit row test, kita pilih standard unit row test. Setelah itu test from unit row testnya ini kita pilih level, kita oke. Terus kita freeze, kita name, kita akan melakukan pengujiannya terlebih dahulu, nanti akhirnya di akhir
di akhir ini nanti kita akan menganalisis atau membacakan hasil dari pengujian stasioner ini. Kita namai underscore 2 underscore S roa underscore L karena dia pada tingkat level, jadi kita namai L. Oke, kita boleh close yang bagian tabel hijaunya ini. Setelah itu kita akan pengujian stasioner pada tingkat first different. Kita klik view, kita pilih unit row test, standard unit row test. Di bagian ini text from unit row in-nya kita pilih first different, kita klik OK, lalu kita freeze, kita name underscore 2 underscore S roa underscore F karena dia first different, jadi kita dengan tandai menggunakan F. Kita bisa close yang bagian tabel hijaunya, kita close juga, boleh kita close juga yang bagian ini tabel kuningnya. Setelah itu kita akan melakukan pengujian stasioneritas pada variabel bobo. Variabel ini bobonya kita klik 2 kali. Kita bisa pilih klik view. Setelah itu kita pilih unit row test, pilih standard unit row test. Kita test from unit row testnya kita ganti menjadi level. Terus kita klik OK. Setelah itu kita freeze terlebih dahulu. Terus lalu kita name underscore 2 underscore S bobo underscore L. Karena ini tingkat level, jadi kita yaitu L. Kita bisa close dari tabel hijaunya ini. Setelah itu kita akan melakukan pengujian stasioner pada bobo pada tingkat first different. Kita klik view, kita pilih unit row test, kita pilih standard unit row test. Setelah itu from text unit row testnya kita pilih di bagian first different, kita klik OK. Setelah itu kita freeze, kita name underscore 2 underscore S bobo underscore F. Kita bisa close semuanya. Kita baca dulu hasilnya, bahwa di sini yaitu variabel roa pada tingkat level dengan tes statistik min 2,005763 dengan probabilitas 0,2837, yaitu tidak stasioner pada tingkat level, dan roa pada tingkat first different dengan tes statistik min 7,35994 dan nilai probabilitasnya 0,00, itu adalah stasioner pada tingkat first different. Yang selanjutnya yaitu pada variabel bobo dari tingkat level dengan tes statistik min 1,630629 dengan nilai probabilitas 0,4608, yaitu tidak stasioner pada tingkat level, dan dari tingkat first different dengan tes statistik min 6,85688 dengan probabilitas 0,00, dan bahwa di sini variabel bobo stasioner pada tingkat first different. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian VAR. Di mana pengujian VAR-nya ini kita bisa di keyboard ini ada tulisan kontrol, kita tekan kontrolnya. Setelah itu kita tekan kontrol. Setelah itu kita pilih bagian roa dengan bobo. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih open as VAR. Setelah itu kita OK saja terlebih dahulu. Setelah itu kita
ini kita klik view, kita pilih lang structure, kita pilih lang kriteria, kita pilih leg to endogennya 6, kita pilih OK. Setelah itu saya akan menggunakan yang ASC ini, dan ISC ini bintangnya ada di 5. Di sini lag optimumnya berdasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Pada ukuran AIC, karena saya menggunakan AIC ini, jika kalian ingin melakukan yang lainnya bisa menggunakan CSC atau HG atau yang lainnya bisa, dan ditandai tanda bintang pada ukuran AIC itu terletak pada leg ke-5, maka leg optimumnya adalah 5. Kita balik ke Fuse, kita freeze terlebih dahulu, kita freeze, kita name underscore 3 underscore leg underscore opt underscore AIC, karena saya menggunakan AIC, terus underscore 5 karena model terbaiknya adalah 5. Oke, kita bisa close di bagian tabel hijaunya ini. Setelah itu kita, karena model terbaiknya yaitu 5, kita bisa kembali ke estimates. Kita bisa ganti leg interval from endogenous-nya ini bisa ganti yaitu 1 spasi 5 karena model terbaiknya 5. Kita oke. Dan setelah ini saya akan melakukan pengujian stabilitas VAR. Yaitu yang pertama yaitu klik view, kita pilih lang structure, kita pilih AR rotabel, kita freeze, kita name underscore 4 underscore stabilitas underscore VAR. Kita oke. Kita bisa close bagian tabel hijaunya ini. Kita akan baca bahwa di sini yaitu stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulusnya kurang lebih dari 1, maka nilai VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimumnya harus diulangi. Maka hasil pengujiannya ini menunjukkan bahwa nilai modulusnya kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Jadi kita akan melakukan pengujian selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Kita klik view, kita pilih bagian co-integration test, kita determine trend appositus of testnya kita tetap 3, lag intervalnya karena model kita 5 jadi 5, kita klik OK, kita freeze, kita name underscore 5 underscore kointegrasi. Oke, kita bisa close bagian tabel hijaunya. Kita baca terlebih dahulu bahwa hipotesis 1 HO tidak terdapat kointegrasi pada model, dan H1-nya terdapat kointegrasi pada model. Kan nilai probabilitas yang bagian ini, probabilitas teks statistik besarnya 0,3636 lebih besar dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model, dan hipotesis kedua untuk kointegrasi tidak perlu
dilakukan. Karena tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah var diferensi dengan menggunakan variabel yang didiferensi, yaitu DROA dan DBOBO. Kita kembali ke FUse. Kita akan melakukan karena ini uji var, jadi kita akan melakukan pemindahannya, itu kita ganti, yaitu kita klik estimates di bagian endogenous variabelnya, kita ganti dari yaitu menjadi D dalam kurung ROA dan spasi D dalam kurung BOBO. Kita klik OK. Setelah itu kita klik View, kita pilih Structure, kita pilih bagian kriteria, kita langsung OK saja. Nah, di sini AIC-nya itu berpindah di model terbaiknya, yaitu di nomor 4. Jadi kita bisa freeze terlebih dahulu. Kita freeze, kita name underscore 6 underscore leg underscore opt underscore AIC, karena saya menggunakan AIC, dan underscore 4 karena model terbaiknya yaitu adalah 4. Kita OK, kita bisa close terlebih dahulu tabel hijaunya. Setelah itu kita bisa ganti itunya, karena modal terbaiknya 4, kita ganti estimate, kita klik estimate. Setelah itu interval from endogennya kita bisa ganti menjadi 1 spasi 4. Kita OK. Setelah itu kita klik view, kita pilih log structure, kita pilih accurate tabel, kita freeze, kita name underscore 7 underscore stabilitas underscore var. Oke. Kita baca terlebih dahulu ya. Di sini penentuan order leg optimum di different, yaitu bahwa saya menggunakan AIC dan tanda bintangnya pada ukuran AIC di leg nomor 4, maka leg optimumnya adalah 4. Dan pengujian stabilitas var different, yaitu hasil pengujian mengukurkan nilai modulusnya kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari model. Kita kembali ke FUse, kita bisa close di tabel hijaunya ini, kita close. Setelah itu kita bisa pilih klik estimates, kita OK, kita freeze, kita name underscore 8 underscore var. Kita OK. Bisa kita close di bagian tabel hijaunya. Setelah itu kita bisa klik view, kita akan mencari modelnya, biarkan karena ini di sini banyak sekali ya variabelnya, jadi kita bisa dengan cepat mencarinya itu dengan menggunakan klik view. Setelah itu kita pilih representation, kita klik, dan ini adalah model var-nya. Kita freeze terlebih dahulu, terus kita name underscore 9 underscore model. Kita bisa close dari ini tabel hijaunya. Kita baca terlebih dahulu bahwa model var-nya yaitu yang pertama model var di bagian DROA yaitu sama dengan 0,181041
dikali D rho min 1 ditambah 0,189 dikali D rho min 2 dikurangi 0,485 dikali D rho min 3 ditambah 0,155 dikali D rho min 4 dan ditambah 0,001 dikali bobo min 1 dikurangi 0,018 dikali D bobo min 2 ditambah 0,022 dikali bobo min 3 dikurangi 0,012 dikali bobo min 4 dan ditambah 0,006. Dan yang selanjutnya D bobo dengan variabel D bobo yaitu min 4,089 dikali rho min 1 ditambah 0,393 dikali rho min 2 dikurangi 6,768 dikali D rho min 3 ditambah 1,841 dikali D rho min 4 ditambah 0,148 dikali D bobo min 1 dikurangi 0,196 dikali D bobo min 2 dikurangi 0,061 dikali bobo min 3 dikurangi 0,184 dikali bobo min 4 dan dikurangi 0,1775. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji T. Uji T ini kita bisa dibandingkan dengan T statistik dengan T tabel. Nah, T tabelnya ini kita dapat dari include observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Jadi include observation-nya ini di sini ada 55 dan jumlah independennya ini ada yaitu ada dependennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan dikurangi 1. Jadi ini 55 dikurangi 8 kurangi 1 yaitu 46. Jadi di sini T tabelnya kita menghitungnya menggunakan Excel. Di sini kita akan menghitung T tabel yaitu kita sama dengan T titik INV titik 2T ini ya. Setelah itu probabilitasnya itu 0,05. Di sini saya perintahnya yaitu koma. Biasanya di Excel yang lainnya bisa ada yang titik koma atau yang koma. Punya saya perintahnya yaitu koma. Dengan komanya yaitu 5 dikurangi 8 kurangi 1 yaitu ada 46. Kita oke. Nah, ini adalah hasil dari T tabel. T tabelnya itu 2,01, 2,012896. Dan di sini tes statistiknya ini kita ambil dari bagian ini yang di tabel model var ini yang yang kurung yang terakhir ini di sini ya. Di sini independennya roa dan dependennya roa dan independennya yaitu D roa min 1 dengan T statistik 1,2781 yaitu kesimpulan D roa min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D roa dengan dependen D roa min 2 dengan T statistik 1,2781.
28501 dengan kesimpulan DROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA dengan DROA min 3 yaitu min 3,35667. DROA min 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap DROA dengan DROA min 4 yaitu 0,97365. Ini ROA ya. Ini ROA. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Ini ROA ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini ROA. DROA min 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA dan DPOPO min 1 dengan T statistik 0,13071. DPOPO 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA dengan DPOPO min 2 dengan T statistik min 1,82781. DPOPO min 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA dengan DPOPO min 3 yaitu dengan T statistik 2,18731. Dengan DPOPO min 3 berpengaruh positif signifikan terhadap DROA dan DPOPO min 4 yaitu T statistik 1,26958 dengan DPOPO min 4 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Yang selanjutnya yaitu dependennya itu DPOPO dan independennya. Yang pertama DROA min 1 dengan T statistik min 2,23698 dengan DROA min 1 berpengaruh negatif signifikan terhadap DPOPO. Dan yang kedua yaitu DROA min 2 dengan T statistik 0,21249. DROA min 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPOPO. Dengan DROA yang selanjutnya yaitu DROA min 3 yaitu dengan T statistik min 3,68745 dengan DROA min 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap DROA. Dengan DROA min 4 yaitu dengan T statistik 0,90643. DROA min 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Yang selanjutnya itu DPOPO min 1 dengan T statistik 1,03570 yaitu DPOPO min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Yang selanjutnya DPOPO min 2 dengan T statistik 1,52037 dengan kesimpulan DPOPO min 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Yang selanjutnya yaitu DPOPO min 3 dengan T statistik min 47248 dengan DPOPO min 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Yang selanjutnya DPOPO min 4 dengan T statistik min 1,53514 yaitu DPOPO min 4 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji IRF atau Input Response Fortium. Views, kita klik view, kita klik input response dan horizontal length-nya kita pilih 30. Kita oke. Setelah itu ini bagian tabelnya kita bisa freeze, kita bisa name underscore 10 underscore IRF underscore tabel. Oke. Setelah itu kita akan kita bisa X yang tabel hijaunya ini. Selanjutnya kita akan pilih yang grafiknya, kita pilih yang
multiplan grafik ini kita bisa freeze, kita name underscore 10 underscore IRF underscore MK. Kita bisa close yang tabel hijaunya. Ini hasil dari grafik dari IRF-nya, dan ini hasil tabel dari IRF-nya, yaitu yang pertama respon guncangan DEROA terhadap guncangan DEROA. Guncangan DEROA sebesar 1 standar devisis pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DEROA sebesar 0,116 atau 11,6%, dan pada bulan kedua guncangan DEROA menyebabkan peningkatan pada DEROA hingga 0,025 atau 2,5%. Pada bulan ketiga guncangan DEROA menyebabkan peningkatan DEROA menuju 0,016 atau 1,6%, dan seterusnya. Respon DEROA terhadap guncangan DEROA mencapai keseimbangan mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Yang selanjutnya yaitu respon de Bobo terhadap guncangan DEROA. Guncangan DEROA sebesar 1 deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada de Bobo sebesar 1,476 atau 147,6%, dan pada bulan kedua guncangan DEROA menyebabkan peningkatan pada de Bobo hingga 0,218 atau 21,8. Pada bulan ketiga guncangan DEROA menyebabkan penurunan de Bobo menuju negatif 0,266 atau 26,6%, dan seterusnya. Respon de Bobo terhadap guncangan DEROA mencapai keseimbangan mulai bulan 20 hingga seterusnya dengan menuju 0. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji FEVD atau faktor error variance decomposition. Kita bisa, setelah kita kembali ke FUse, kita pilih variance decomposition, kita langsung OK. Ini tabelnya kita bisa freeze, terus name underscore 11 underscore FEVD underscore tabel. Kita OK. Kita close tab warna hijaunya. Kita bisa pilih yang combination graph, lalu kita freeze, kita name underscore 11 underscore FEVD underscore CG. Kita di pengujian yang di bagian FUse-nya ini sudah selesai. Kita bisa langsung ini kita name underscore var saja, langsung OK. Kita bisa close di bagian FUse-nya, kita save as. Kita bisa namanya kita bisa ganti, yaitu pengujian var. Kita pilih yang bagian single precision, kita OK. Setelah itu kita ini grafik dari uji FEVD, dan ini hasil tabel dari pengujian FEVD, dan yang yaitu hasilnya itu decomposition variable dari DEROA. Berdasarkan decomposition variable dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1 frekuensi DEROA disebabkan oleh guncangan dari DEROA yaitu sebesar 100%, dan guncangan dari de Bobo sebesar 0,000
0,00%. Kemudian dari bulan kedua hingga akhir setempat dominasi guncangan Deroa mulai menurun dan diimbangi dengan penurunan guncangan Tebobo yang mulai meningkat sebesar 99,96% untuk guncangan Deroa dan sebesar 0,03 untuk guncangan Tebobo, dan pada bulan keempat hingga akhir Deroa mencapai keseimbangan di mana fluktuasi Deroa yang disebabkan oleh guncangan Deroa sebesar 92,51%. Karena Deroa tidak berpotongan dengan Tebobo, artinya Tebobo tidak memberi pengaruh pada perubahan Deroa. Itu saja penjelasan dari saya, yaitu menganalisis data menggunakan metode VAR. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.